Oke, Jo. Nah, ini sebenarnya masih tentang bilangan bulat ya, tapi kita akan belajar tentang apa nih? Mengenal bilangan bulat pangkat positif. Wah, ada pangkatnya ya. Tidak hanya polisi sama tentara nih ada pangkatnya. Bilangan juga ada. Oke, yuk. Nah, sekarang kita belajar yuk. Ah, sebenarnya nggak susah. Pangkat itu sebenarnya dia menggantikan bentuk kali sebenarnya ya. Pangkat nanti perpangkatan itu dia menggantikan atau menyederhanakan bentuk perkalian. Nah, perpangkatan itu sebenarnya dia perkalian. Nah, khusus untuk yang sekarang akan kita bahas itu yang pangkatnya positif. Kita nggak bicara tentang pangkat yang negatif, gitu ya. Kita nggak bicara yang negatif-negatif ya, nggak baik. Harus yang positif aja. Nggak ya. Kebetulan kita akan bicaranya tentang pangkat positif. Jadi gini, kalau kalian punya misalnya 3 pangkat 2 itu sebenarnya artinya itu tiganya dikalikan 2 kali. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Itu pengertian pangkat. Kalau kalian misalnya punya 2 pangkat 5, ini berarti hasilnya adalah berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Sesederhana itu. Gitu ya. Paham? Kalau kalian punya gini nanti misalnya 2 kali 10 pangkat 3, ini gimana? Ini yang dipangkatin yang mana? 10-nya kan? Berarti yang dikalikan 3 kali 10-nya. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 itu berarti kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali. Udah selesai. Ngerti ya? Karena yang dipangkatin 10 pangkat 3, makanya yang dikalikan 3 kali ya 10-nya aja. Ngerti? Beda dengan gini. Nah, beda dengan kalian punya gini. 2 kali 10 pangkat 3. Nah, gitu. Berarti ini artinya nanti gini. 2 kali 10. Nah, karena dipangkatin 3 semuanya. Yang dikalikan semuanya gitu. 2 kali 10. Kalikan lagi 2 kali 10. Ngerti ya? Sip. Berarti definisinya kalian punya gini. Kalau kalian punya A pangkat N seperti itu. Berarti artinya ini adalah A kalikan A kalikan A terus A-nya sebanyak apa? N, betul. Nah, berarti A-nya ini sebanyak N. Nah, gitu ya. Kalau 10 ya 10 gitu ya, sebanyak N. Ngerti sampai sini? Sip. Itulah tentang perpangkatan. Semudah itu? Iya, semudah itu. Ngerti ya? Sip. Nanti kita akan membandingkan bilangan perpangkat setelah ini. Nah, ini tentang pengertiannya sampai sini ngerti? Ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Ya, apapun bentuknya. Apa mau pecahan juga bisa. Contoh lagi deh, satu lagi. Kalau kalian punya misalnya 1/5 gitu ya. Pangkat 3, ya berarti sama aja 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Selesai seperti itu. Ngerti? Sip. Itu pengertian tentang apa? Bilangan bulat pangkat positif. Gitu ya. Sip. Diingat-ingat rumusnya ya. Biar nggak lupa dikasih kotak. Nah, nanti kalau rumusnya lupa, kotaknya masih ingat ya. Oke, sip, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, cu, yuk. Sekarang kita akan membandingkan bilangan pangkat. Tapi khususnya pangkat yang positif. Bagaimana nih untuk membandingkannya? Caranya nanti untuk membandingkan itu berarti nanti akan ada tanda lebih besar seperti ini ya. Bacanya lebih besar, terus ada tanda lebih kecil seperti ini. Atau bisa jadi nanti sama dengan gitu ya. Acre? Oke, sip. Perhatikan caranya gimana? Caranya ya hanya dihitung. Dihitung. Gitu. Oke, langsung contoh. Ini nih, 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 3. Tandanya gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Sama dengan ya kita hitung gitu ya. Ini bilangan pangkat nih. 3 pangkat 4 itu berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. 5 pangkat 3 berarti 5-nya 3 kali kan gitu. Nah, berarti 5 kali 5 kali 5 gitu kan? Oke, 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya berapa? Ayo, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah, 5 kali 5 25 kali 5 lagi 125. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar 125 berarti nanti mulutnya menghadap ke yang lebih besar. Gini mulutnya teh. Ini mulutnya ya berarti menghadap ke sana. Selesai.
Berarti bacanya 3 pangkat 4 lebih kecil dari 5 pangkat 3. Gitu ya. Berapapun nilainya ya. Misalnya lagi saya punya 2 yang gampang deh, 2 pangkat 3 dengan 4 pangkat 2 gitu ya. Ya udah kita hitung. 2 pangkat 3 berapa coba langsung? 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 gitu kan? Berarti adalah 4 pangkat 2 berapa? 16 gitu ya. 16. Atau saya ganti deh, ini biar agak menantang. Pangkat 5 jadinya biar agak susah ya. Pangkat 5. Oke. Pangkat 5 Mas. Oke, yuk kita hitung. Kalau pangkat 5 berarti hasilnya gimana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali tuh. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2 kali lagi. Nah, kali 2 jadi berapa? 32. Nah, yang ini 4-nya kali 2, 4 kali 4 berapa? 4 kali 4, 16. Gitu ya. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang 32. Berarti mulutnya ke sini, ke yang lebih besar. Nah, gitu. Oke ya, sip. Itu kalau dia bilangannya beda, ini beda-beda ya. Ini 2, bawahnya ini bawahnya 4, atasnya 5, atasnya 2 itu harus kita hitung, gitu ya. Tapi kalau seperti ini, misalnya kalian punya nih 3 pangkat 7 dengan misalnya 3 pangkat 4. Ini nggak perlu dihitung, lihat pangkatnya aja. Pangkat kan bilangan bawahnya udah sama tuh, sama-sama 3, tinggal pangkatnya. Ini 3, ini 4. Mana yang lebih besar? Ini 7, ini 4. Mana yang lebih besar? 7. Berarti mulutnya ke sini. Ah, gitu ya. Paham? Sip. Nah, itu dia. Ngerti ya? Ah, itu adalah dasarnya ya untuk membandingkan. Jadi caranya harus di apa? Dihitung. Oke? Oke. Nah, gimana kalau nanti ada soal-soal yang gini, misal ini hanya pengetahuan ya. Kalian punya misalnya minus, minus 2, pangkat 3, boleh nggak? Boleh, kan pangkatnya positif seperti ini ya, dibandingkan dengan minus apa ya, minus 2 pangkat berapa ya, jangan minus 2 deh, minus 3 misalnya, minus 3 pangkatnya 2. Mana yang lebih besar? Gampang. Lihat, kalau dia pangkat, ini kan bilangnya negatif, pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil pasti nanti hasilnya negatif. Ini pasti hasilnya nanti bilangnya negatif. Ya enggak? Karena kan min 2-nya 3 kali tuh. Min 2 kali min 2 kali min 2. Ini kali ke sini kan positif, ya kan? Setelah positif dikalikan lagi jadi negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Kalau ini hasilnya positif. Nah, ini hasilnya positif tuh. Positif. Positif gimana nulisnya positif teh? Gitu ya, positif. Kenapa positif? Karena genap pangkatnya. Berarti kan nanti tinggal min 3 kali min 3 gitu ya. Ini ke sini, negatif kali negatif jadi positif. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti gedean yang positif, berarti mulutnya ke yang positif ini. Seperti itu, gitu ya. Jadi catatannya adalah catat. Catat. Kalau kalian ada bilangan negatif, misalnya negatif A, gitu ya. Terus dipangkatin N seperti itu. Ada 2 kemungkinan. Kalau N-nya genap, N-nya genap, hasilnya berapa? Hasilnya positif. Ini kan N-nya genap nih angka 2. Berarti hasilnya positif. Gitu ya. Jadi nggak usah dihitung angkanya nggak apa-apa. Hasilnya kalau N-nya ganjil, N-nya ganjil. N-nya ganjil. Pasti nanti hasilnya ya kan 3 nih, ganjil ya, bilangnya negatif. Kalau dipangkat jadi negatif. Paham? Sip. Contoh lagi misalnya saya punya min 17 pangkatin misalnya 23, nggak usah dihitung. Ini hasilnya negatif atau positif? Ini kan min, ini ganjil. Kalau ganjil hasilnya negatif. Oke deh? Oke, clear ya? Ngerti? Ngerti Mas. Oke, sip. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Jo. Yuk, sekarang kita akan membuat bilangan berpangkat. Jadi ada sebuah bilangan tertentu, kita akan jadikan bilangan berpangkat, gitu ya. Sip. Contohnya gini nih, ya. Saya punya misalnya berapa ya?
32 jadikan bilangan berpangkat. Gimana sih caranya ya? Seperti itu. Ini nanti caranya itu sama aja 2 pangkat 5. Loh, kok bisa, Mas? Oh, bisa. Oh, saya udah punya contekan ya. Enggak, nanti ada caranya. Caranya diapakan ini? Betul, difaktorkan. Nah, intinya difaktorkan. Dulu udah pernah diajarkan memfaktorkan pakai apa? Iya, pakai diagram pohon. Ya kan ya? Ini 32 tuh bagi 2 berapa? 16 kan ya? Bagi 2 berapa? 8 gitu kan? Bagi 2 berapa? 4 gitu kan? Bagi 2 berapa? Iya betul, bagi 2 2. Berarti duanya ada berapa tuh? Duanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maaf agak keganggu, ada pesawat lewat itu di atas ya. Nah, berarti 2 pangkat 5. Udah selesai. Ngerti ya? Sampai sini ngerti? Ngerti Mas. Sip. Gimana kalau saya punya lagi misalnya gini, sini deh. Saya punya misalnya berapa ya? Terserah sebutin misalnya. 250. Nah, 250 Mas. Gimana nih? Berarti 250 itu kalian faktorkan. 250 bagi 2 berapa? 125 gitu kan ya. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? Nggak bisa juga. Bagi 5? Bagi 5 berapa nih? Bagi 5? 25 gitu kan ya. Bagi berapa lagi? Bagi 5 lagi. 5. Habis ya? Habis. Berarti artinya tinggal 2-nya 1. Terus ada 5-nya 3 tuh. 1, 2, 3 gitu kan. Nanti kita tulis. Nanti 2 pangkat 1. Atau nah seperti itu. Dikali 5. 5-nya pangkat berapa? 3. Nah selesai. Atau biasanya kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Berarti 2 kali 5 pangkat 3. Nah seperti itu. Paham ya? Sip. Nah, gitu. Ngerti? Ngerti. Ah, lagi Mas. Kalau nanti angkanya nol-nolan gimana Mas? Ah, itu lebih mudah kalau angkanya nol-nolan. Misalnya gini, 25 juta, misalnya 25 juta itu gimana Mas? Nah, gitu ya, 25 juta. Nah, ini gimana nolan? Insya Allah lebih mudah ya, 25 juta. Yang kalian faktorkan dulu yang nggak nolnya. Berapa ini? 25. Berarti kan 25 itu sama aja, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5. Bagi 5 hasilnya berapa? 5. Udah, seperti itu. Berarti artinya 5-nya pangkat 2 kan? Nah, berarti 5-nya pangkat 2. Berarti nulisnya gimana Mas? Ya udah, berarti 5 pangkat 2. Gitu ya. Sebentar saya geser. Nah, oke. Oke, 5 pangkat 2 dikali. Nah, 10 pangkat berapa? Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nolnya 6. Ya udah ini dia hasilnya. Ngerti ya? Sip. Itu merubah bilangan biasa atau bilangan normal menjadi bentuk pangkat. Ngerti? Ngerti, Mas. Oke, makasih. See you. Assalamualaikum.